Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United yang baru ditunjuk Erik ten Hag akan berusaha mengembalikan para pemainnya ke performa terbaiknya ketika masa jabatannya secara resmi dimulai di musim panas mendatang. Secara lebih khusus, dua bakat muda The Red Devils diyakini bakal berkembang di bawah asuhan sang juru taktik Belanda setelah musim yang mengecewakan di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer dan Ralf Rangnick. Dua pemain yang dimaksud adalah Jadon Sancho, rekrutan musim panas 2021 lalu senilai 1,45 triliun rupiah dari Borussia Dortmund, serta penyerang muda produk Akademi Manchester United, Marcus Rashford. Memang di tengah musim yang buruk bagi Manchester United, kedua pemain tersebut terganggu untuk bisa mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Dengan Jadon Sancho baru mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi musim ini. Sementara Marcus Rashford sekarang kerap dicadangkan di era Ralf Rangnick ketika buruknya tingkat kinerjanya saat dia juga hanya menghasilkan 5 gol dan 2 assist dalam 31 penampilan di semua kompetisi. Tapi Karan Tejwani, co-founder dan managing editor Football Chronicle, meyakini bahwa kedatangan Erik ten Hag akan mendapatkan mengembangkan bakat keduanya, mengatakan selama wawancara dengan Manchester World. Manajer Manchester United Ralf Rangnick mengomentari kekalahan timnya atas Arsenal kemarin. Ia menilai timnya sudah bermain dengan cukup baik, namun mereka tidak beruntung di laga ini. Ralf Rangnick tidak sungkan membeberkan penyebab kekalahan timnya di laga ini. Ia menilai para pemain MU bertahan dengan sangat buruk sehingga mereka kebobolan gol mudah. Rangnick juga menyebut bahwa Manchester United sebenarnya bisa memenangkan pertandingan di London Utara itu. Namun ia menyebut timnya tidak cukup beruntung sehingga beberapa peluang mereka gagal. Manchester United tidak punya banyak waktu untuk menangisi kekalahan ini. Mereka harus berjuang di Old Trafford karena mereka akan kedatangan salah satu tim top, yaitu Chelsea. Gelandang Manchester United Scott McTominay meminta timnya untuk tidak patah arang usai kalah melawan Arsenal. Ia menyebut timnya harus berjuang hingga akhir musim nanti. McTominay mengatakan bahwa hasil-hasil buruk United ini tidak terlepas dari performa individu mereka yang buruk. Jadi ia ingin timnya mengintrospeksi diri mereka agar tampil lebih apik di musim depan. Kami harus bermain demi harga diri kami, karena kami saat ini membela salah satu tim terbesar di dunia. Kami harus menyadari bahwa penampilan kami ini jauh dari kata bagus. Kami tidak bermain di standar yang seharusnya yang kami miliki. Semua orang sudah membicarakan ini di ruang ganti dan kami tahu standar kami jauh dari kata bagus. Jadi kami harus berkaca dan bermain dengan lebih baik. Scott McTominay paham bahwa kans timnya untuk finish di 4 besar sangat tipis. Namun ia ingin timnya terus berjuang hingga akhir musim terlepas hasil apa yang akan didapat tim mereka nanti. Ada informasi menarik datang dari internal Manchester United. Manajer interim MU Ralf Rangnick dilaporkan kecewa berat dengan kualitas lini pertahanan setan merah. Menurut The Sunday Times, Rangnick sebenarnya sudah lama kecewa dengan para pemain bertahan MU. Ia menilai lebih dari setengah back MU tidak layak bermain di setan merah. Menurut laporan tersebut, Rangnick sangat kecewa melihat kualitas yang dimiliki para back Manchester United. Ada 3 nama yang dikabarkan tidak masuk standar Rangnick. Mereka adalah Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, dan Phil Jones. Sementara untuk Victor Lindelof, Rangnick menilai sang bek cukup bagus. Namun ia meragukan kualitas sang bek dalam urusan penempatan posisi dan juga pengambilan keputusannya. Satu topik yang ingin diketahui oleh para fans MU adalah bagaimana pendapat Rangnick mengenai Harry Maguire yang selama ini kerap disebut beban. Rangnick dilaporkan sangat kecewa terhadap sang bek karena untuk pemain berharga 80 juta pound sterling, penampilannya sangat buruk dan kerap membuat blunder. Akan tetapi, ia tahu bahwa menyingkirkan pemain semahal itu tidaklah mudah, sehingga ia harus mencari akal untuk memperbaiki performa sang bek.
Menurut laporan yang beredar, lini pertahanan menjadi sektor ketiga yang bakal dibenahi Ten Hag di musim panas nanti. Mereka akan membeli gelandang dan striker terlebih dahulu sebelum membeli bek baru. Manchester United berpotensi mendapatkan bintang top di musim panas nanti. Winger Ajax Amsterdam yaitu Anthony dilaporkan siap bergabung dengan Setan Merah di musim panas nanti. Laporan The Telegraph menyebut ada satu pemain yang siap menyusul sang manajer ke Manchester United. Ia adalah Anthony. Menurut laporan tersebut, Anthony ingin ikut ke Ten Hag ke MU untuk mengembangkan karirnya. Sang winger dikabarkan sudah merasa cukup di Ajax Amsterdam. Ia butuh tantangan yang lebih besar dalam karirnya. Itulah mengapa ia menilai pindah ke Inggris akan jadi opsi yang bagus karena EPL saat ini dihuni pemain-pemain terbaik di dunia, sehingga ia bisa meningkatkan performa karirnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa Ten Hag menjadi salah satu faktor mengapa Anthony ingin pindah ke MU. Sang winger merasa nyaman dilatih Ten Hag. Ia percaya sang manajer bisa meningkatkan kemampuannya menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Itulah mengapa ia makin mantap untuk bergabung dengan MU. Dan ia meminta sang agen untuk mulai menyusun rencana kepindahannya ke Old Trafford. MU juga dilaporkan tertarik meminang Anthony, namun mereka harus siap bayar mahal ke Ajax Amsterdam. Raksasa Belanda itu dikabarkan menginginkan sekitar 65 juta euro untuk jasa sang winger Brazil tersebut. Legenda Manchester United Paul Scholes membongkar kondisi ruang ganti The Red Devils. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Jesse Lingard, Paul Scholes berani mengatakan ruang ganti Manchester United pecah. Sebagaimana diketahui, Man United tengah terpuruk pada musim 2021-2022. Keadaan memburuk jelang berakhirnya musim ini karena Manchester United baru saja kalah 1-3 dari Arsenal di Liga Inggris. Ini adalah bencana di ruang ganti. Saya mengobrol sebentar dengan Jesse Lingard beberapa hari yang lalu, dan saya yakin dia tidak akan keberatan jika saya mengatakan bahwa ruang ganti hancur berantakan, kata Paul Scholes, dilansir oleh DAZN. Sementara itu, usai pertandingan, pelatih Manchester United Ralf Rangnick pun enggan mengomentari pernyataan Paul Scholes. Pelatih asal Jerman itu menyuruh awak media untuk menanyakan sendiri kepada Jesse Lingard. Ini bukan pertama kalinya kabar kekacauan di ruang ganti Manchester United mencuat. Pada awal Januari silam, jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pernah membenarkan bahwa ruang ganti Manchester United bermasalah. Erik ten Hag dilaporkan mulai menyusun rencana transfer Manchester United di musim panas nanti. Sang manajer dilaporkan meminta manajemen Manchester United untuk mendaratkan Frankie de Jong ke Old Trafford pada musim depan. Menukil Sport, Ten Hag sudah menemukan kandidat yang cocok untuk lini tengahnya. Ia ingin merekrut Frankie de Jong dari Barcelona. Menurut laporan tersebut, Ten Hag sangat tertarik untuk memboyong de Jong dari Barcelona di musim panas nanti. Ia tahu betul kemampuan de Jong karena ia mengorbitkannya ke tim utama Ajax Amsterdam. Ia sangat menyukai gaya bermain sang gelandang yang dinilai cocok dengan gaya bermainnya. Itulah mengapa Ten Hag ingin memboyongnya meski de Jong sendiri performanya kurang maksimal semenjak pindah ke Barcelona. Laporan itu mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendapatkan jasa de Jong di musim panas nanti sangat terbuka. Barcelona dilaporkan akan menjual beberapa pemain mereka karena mereka butuh tambahan dana untuk membiayai transfer mereka di musim panas nanti. Frankie de Jong dilaporkan masuk dalam daftar pemain yang akan dijual. Jadi jika MU mau memberikan tawaran yang cocok, maka Barcelona siap melepasnya. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag menolak mengomentari kekalahan tim barunya melawan Arsenal. Ia menilai ini bukan saat yang tepat untuk mengomentari hal itu. Erik ten Hag membeberkan alasan mengapa ia tidak mau mengomentari kekalahan MU dari Arsenal tersebut. Ia menilai bahwa ia saat ini belum memegang kendali atas Setan Merah, sehingga ia menilai tidak masuk akal membicarakan klub yang belum ia latih. Erik ten Hag juga menegaskan bahwa untuk saat ini ia masih belum memikirkan apapun mengenai Manchester United. Ia menyebut seluruh perhatiannya tercurahkan di Ajax Amsterdam, sehingga ia fokus penuh akan hal itu. Chelsea nampaknya harus segera move on dari Antonio Rudiger. Sang bek dilaporkan kembali menolak tawaran kontrak baru dari manajemen Chelsea.
Menurut laporan The Mirror, manajemen Chelsea sudah menyodorkan kontrak baru untuk Rudiger. Mereka memberikan tawaran gaji sebesar 230.000 pound sterling per pekan. Angka ini naik sekitar 50.000 pound sterling dari tawaran terakhir mereka. The Blues berharap tawaran ini diterima oleh Rudiger sehingga sang bek tetap bertahan di Stamford Bridge di musim depan. Menurut laporan tersebut, tawaran dari Chelsea itu kembali ditolak oleh sang bek. Rudiger dikabarkan bersikukuh dengan jumlah gaji yang ia inginkan. Ia dikabarkan menginginkan sekitar 260.000 pound sterling per pekan di Chelsea. Jadi, jika Chelsea benar-benar berminat untuk mendapatkan jasanya, maka Chelsea harus menaikkan tawaran mereka. Sebuah rumor baru beredar mengenai siapa pemain yang akan direkrut Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba membajak Christian Eriksen di musim panas nanti. Daily Star mengklaim bahwa sang manajer sudah menyusun rencana transfernya. Salah satu pemain yang jadi incarannya adalah Christian Eriksen. Menurut laporan tersebut, Ten Hag sangat membutuhkan playmaker baru di timnya karena musim ini MU hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Sementara performa Bruno Fernandes musim ini mulai drop. Jadi Ten Hag menilai Eriksen bisa menjadi opsi yang bagus. Ini disebabkan sang playmaker punya pengalaman yang matang dan performanya musim ini sangat apik. Jadi ia menilai Eriksen bisa jadi opsi yang bagus. Laporan itu mengklaim bahwa MU sangat berkesempatan membajak Eriksen di musim panas nanti. Kontrak sang gelandang di Brentford habis di musim panas ini, sehingga ia bisa bebas untuk pindah klub. Setan Merah akan mengupayakan agar mereka mendapatkan jasa sang playmaker di musim panas nanti. Manchester United harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa sang playmaker. Ini disebabkan Tottenham Hotspur berencana memulangkan Eriksen di musim panas nanti.